Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, kembali lagi di channel kita. Ini kita masih melanjutkan perjalanan dari video yang sebelumnya ya, dari Majalengka, rangkaian Majalengka kemarin. Nah sekarang kita melaju ke destinasi selanjutnya yaitu Garut. Garut. Benar. Nah di sana kita akan explore beberapa tempat lah. Nah, yang mungkin sekarang udah kepikiran tuh ada apa aja sih? Kebun mawar, terus kafe-kafe gitu kali ya, kafe Kala Aluang, Bumi Upi gitu-gitu, sama Garland. Yes. Ya nantilah kita lihat di sana kita kemana aja sesuai dengan jadwal atau tidak. Nah di perjalanan dari Majalengka ke Garut ini, untuk posisi supir kita switch ya. Jadi sekarang yang nyetir adalah istri, sementara saya jadi penumpang sambil merekam saja. Sambil tidur kali. Dan suasana Cisumdawu di hari Minggu ini masih sangat lengang ya, nggak terlalu banyak mobil, cuma 1-2 doang. Cuma yang menyenangkan dari Cisumdawu tuh view-nya sih. View-nya ini membelah gunung di Sumedang. Jadi kalau cerah kelihatan di gunung-gunung depan nih. Bukit-bukit, gunung-gunung. Ini di sekitar kilometer 208 ada sedikit perbaikan jalan di Cisumdawu. Jadi sebelah kiri cuma satu jalur. Tapi karena tidak terlalu padat kayak Cipali kemarin, jadi ini masih ramai lancar aja. Merayap paling kalau belakangnya ada truk sih, seperti di depan ini. Cuma nggak yang bikin stuck macet kayak kemarin di Cipali sih. Sejak adanya Cisumdawu ini, jarak dari Cirebon ke Bandung jadi lumayan terpangkas ya teman-teman. Mungkin kalau dari Cirebon ke Bandung sekarang bisa satu setengah jam lah udah nyampe Bandung ya. Dulu tuh sebelum ada Cisumdawu kita lewat Sumedang Kota, lewat Tomo, lewat Cimalaka, Cadas Pangeran. Itu biasanya kalau saat-saat mudik tuh macet banget. Dan Cadas Pangeran tuh kan jalannya yang rawan longsor ya, jadi setiap bulan Ramadan itu biasanya diperbaiki biar pas mudik lancar. Nah, tapi sejak adanya Cisumdawu ini mungkin traffic di sana nggak terlalu kencang lagi ya, karena mobil-mobil pada lewat sini sekarang dan lebih cepat banget sih mangkas waktunya. Nah ini teman-teman, kalau kita mau ke arah Garut atau Tasik, kita keluar di persimpangan yang ini. Karena kalau terus lurus itu bakal nyambung ke Bandung ya, Buah Batu, Toha, sama Paster, Pasir Koja, atau bahkan ke Jakarta.
kita ambil jalur kiri keluar, nanti nembus ke Rancaikek dan Nagreg. Ini kiri. Ya betul, depan tuh. Nah, dari keluar gerbang tol kita ambil yang jalur kanan ya untuk menuju Rancaikek dan Garut. Karena kalau ke kiri itu nanti ke Cileunyi, Cibiru, Jatinangor. Sebelum ada underpass ini dulu pertigaan Cileunyi itu super macet sih, apalagi padat anak-anak Unpad, IPDN tuh kalau lagi ada kegiatan Terus kayak harus putar balik. ya, Jauh gitu ya. harus masuk ke sini dulu, terbaliknya jauh. Tuh. Ini PT KHTEX, salah satu tekstil yang besar ya di daerah Rancaikek. Ya, kita udah memasuki perbatasan ya, Cicalengka, Nagreg. Bentar lagi kita sampai di Kabupaten Garut. Ya, ini ada persimpangan ya teman-teman. Kalau kiri itu ke arah Tasik, Malambong. Kalau kanan ya ke arah Kota Garut. Atau via Kadungora, Leles. Biasanya kalau mudik tuh rawan macet tuh jalur yang barusan. Pertigaan barusan. Di jalan ini macet ya teman-teman, tuh bisa dilihat di maps. Masih sekitar 57 menit lagi menuju hotel ternyata. Macet yang cukup nggak gerak ini ya. Mungkin ada ganti-gantian jalan kali di depan. Jadi sepertinya di sini ya titik macetnya, karena di kiri ini di kanan ini lagi ada perbaikan jalan. Jadi yang dari 2 jalur sebelumnya jadi menyempit satu, jadi mungkin bagian sini buka tutup kali tadi ya. Nah, selepas dari sini sih seharusnya sudah cukup lancar ya. Sampai kota nanti kita lihat aja. Nah, dari jalan tadi nih kita belok ke Soekarno-Hatta ya. Ini jalan lingkarnya Garut, tapi view-nya bagus karena dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi jalan yang utama tadi di Verboden one way ke arah atas, ke arah Bandung. Nah, sementara yang ke arah Garut diarahkan ke lingkar Soekarno-Hatta ini. Nah, kiri kanannya adalah sawah.
Oke, ini kita belok ke Jalan Ibrahim Aji untuk menuju ke Cipanas. Untuk menuju ke hotel kita, Green Patriot Resort. Awan dan langitnya bagus ya. Nah, ini kita udah mau sampai ke Green Resort Cipanas nih, langsung belok kiri, langsung belok kanan ternyata. Pas di Jalan Cipanas baru. Iya. Oke. Mungkin kita cari lobbynya dulu kali ya. Ini resortnya cukup unik ya guys. Jadi rumah-rumahnya, kamar-kamarnya mirip rumah klaster. Nah, nanti kita lihat. Ini kita mau ke lobbynya dulu ya, mau check in. Mungkin kita parkir dulu di sini. Sudah check in tadi guys, maksudnya sudah ngomong ke lobby. Sekarang kita bakal ke kamarnya nomor B02 ya. Nah, inilah suasana resortnya. Resort. Ya, ini B02. Kita parkir ya. Oke, kembali lagi dengan saya yang sudah selesai bertugas sebagai supir Majalengka Garut. Nah, sekarang kita lagi unpack barang-barang. Ini penginapan kita. Bentuknya kayak klaster yang tipe berapa? Tipe 36 gitu ya. Ini juga kamar-kamar lainnya. Dan jadi kita kayak punya garasi, punya carport masing-masing gitu. Terus kalau dilihat ke dalamnya, assalamualaikum. Oh, ini ada kayak semacam ruang tamunya. Terus langsung ada kasur di sini. Terus ada pantry sama lemari, dan ini untuk TV. Lalu untuk kamar mandinya, coba kita cek. Oh, kamar mandinya bathtub ternyata ya. Unik sih ya, ini konsep penginapannya ya. Resort yang ya tipe kayak klaster, terus dalam satu penginapan mirip kayak tipe suite ya, cuman ini suite-nya seperti rumah gitu. Kita coba nikmati penginapan ini selama 2 hari 3 hari 2 malam. Oke. Terus ini untuk suasana luarnya tuh ya, seperti komplek ya, tapi sebenarnya ini di dalam kawasan penginapan atau resort. Dan ada teras yang ada tanamannya. Ini persis kayak rumah ya jatuhnya ya. Inilah suasana malam di Garut, tepatnya di Cipanas ya. Ini masih di Jalan Ibrahim Aji. Kayaknya itu padel nggak sih? Iya, depan itu Padel Park. Nanti kita coba lihat di sana nanti. Ini malam ini kita rencana mau makan malam ya, tadi setelah kita check in di hotel Green Patriot Resort. Nah, sekarang kita mau makan malam rencana di Bumi Upi.
karena itu yang banyak direkomendasikan oleh orang-orang katanya. Nah, resort kita itu sebenarnya cukup strategis juga sih, ke Cipanas deket tadi, ke tempat pemandian air panas, terus ini ada tempat padel juga deket, ke kota pun deket nih. Misalnya kita mau ke Jalan Cimanuk ya, ke Bumi Upi itu cuma 10 menitan lah tadi. Suasana minggu malam di Kota Garut cukup ramai. Simpang 5 Garut. Ya, kita sebentar lagi sampai ya. Sampai di ini suasana malam Bumi Upi, dan kita lagi cari tempat duduk. Mungkin di situ bisa, atau mau di luar. Kita lihat ya, di Bumi Upi ada menu apa aja. Ini ada cemilan cepuluh, cemilan-cemilan, sate vegetarian aci, pagordas, pangsit goreng, ini digalokeun cenah. Terus banyak ya ini cemilan-cemilannya. Ini untuk emih-emihan, mimian, mie. Terus tuntutan masyarakat apa ini? Nasi-nasian ya. Nasi berat. Sumber protein, pemadam kelaparan. Ini roti-rotian, terus ini 2 lebih spesial, roti bakar. Terus ini tambahannya ada rame-rame. Ada, ini kayaknya yang lumayan berat ya, kayak buntut goreng, lidah, bebek, kayak gitu-gitu. Terus untuk minumannya Ini kayaknya sebelah sini ya. Oke, ada segera adem, es-esan, jamuan, kopi, juice for you, teh dan susu. Oke, kita pesen dulu ya. Udah lapar banget nih. Ini suasana outdoornya Bumi Upi. Enak ya, kayak adem, banyak pohon-pohon. Terus nanti ada juga bagian dalam, bagian indoor. Nanti kita akan review dan refill isinya. Enak nih tempatnya, cozy. Pesanan aku udah datang duluan. Pesanannya standar banget ya aku ya, nasi goreng kornet. Harusnya sih ada telur ceploknya, cuma nggak ada ya. terpisah kan? Terpisah ya. Terus sama es jeruk. Kalau suami pesen soda gembira, sama dia take away kunyit asem. Katanya buat besok pagi. Kunyit asem buat apa ya? Itu sebenarnya lebih buat ke cewek sih, buat ngobatin kalau lagi nyeri haid. Akhirnya pesanan Pak Su datang juga, lidah sambal mata. Selamat menikmati, have a good dinner.
day one in Garut cek ya. Jadi setelah kita makan di Bumi Upi, kita mau langsung ke hotel, mau istirahat. Hari ini lumayan melelahkan tapi seru. Oke, sampai jumpa di hari kedua di Garut. Bye. Halo, selamat pagi semuanya. Ini hari kedua kami di Garut dan ini suasana pagi Garut yang sangat syahdu dengan pemandangan gunung Guntur ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu itu gunungnya atau bukitnya ya. Oke, mau kemana kita? Kita pagi ini mau eksplor Bukit Tegal Malaka, jadi di situ kayak trekking ringan aja sekitar kalau nggak salah sih katanya 10 menitan, terus kita udah dapat view ilalang plus view gunung di sana. Kita coba lihat ya di sana se-amazing apa. Oke? Jarak Bukit Tegal Malaka dari Green Patriot tuh sangat dekat, cuma 9 menit atau sekitar 2,2 kilo. Ini dari pintu keluar Green Patriot. Kita mau kemana? Oh, ini karena ada lampu merah guys. Jadi posisi hotelnya tuh pas banget ada di samping lampu merah gitu. Katanya jalan menuju sananya cukup terjal untuk mobil, cuma satu mobil katanya. Nanti kita lihat. Oh gitu. Tapi nggak jauh sih, kayak cuma 500 meteran gitulah. Oke. Kayak nanti kita sekalian videoin buat referensi teman-teman. Yes. Nah ini pemandangan Gunung Gunturnya ya. Gunturnya tuh Cakep lagi banget. cerah, bagus sih. Mantap. Kalau pagi hari itu kan juga ada efek cahaya mataharinya ya, itu menambah keindahan gunungnya. Sama kayak waktu kita trip ke Kiri Sembarut. cahaya villa. Oh ini penginapan sekaligus taman air Cahaya Villa. Ini juga terkenal dengan view gunungnya ya. Ya. Nanti depan juga ada Tirta Kencana sama Nagara. Oh oke. Terus BTW kita tuh nggak ngejar sunrise banget ya hari ini, karena kemarin tuh kita udah tepar banget, terus pengen bangunnya maksudnya agak relax gitu, nggak habis sholat subuh langsung glusa-glusu, pengen leye-leye bentar. Jadi tadi kita memutuskan berangkatnya jam 6 aja. Itu ternyata masih jalan ya, ini kayak parkiran gitu bentuknya. Ya, aksesnya tuh sudah mulai kecil, hanya satu mobil, tapi ini kalaupun Ini kalau papasan ini aman masih soalnya. bisa sih. Nanti Iya. bentar lagi nih kita belok kanan kecil. Ah. Ini udah kecil. Nah, baru aja diomongin ya. Baru aja. Oh, dia tuh ngedim tuh maksudnya mau mundur. Ah, iya. Kirain nyuruh kita mundur. Masih bisa. Iya, masih luas. Ya. Kasih. Ya, itu dia. Semoga tidak berpapasan lagi dengan mobil lainnya. Nah, ini dia naik ke sini. Oh, wow, kukira lurus. Ternyata masuk lagi ke jalan yang lebih kecil dan nanjak.
prima. Iya betul, pastikan kendaraannya sangat prima, tidak ada trouble. Jadi pas nanjak masih kuat. Oh, ini tiket boxnya pun masih kosong ya. Kita tinggal masuk aja apa nunggu nih. Ada orang Ada kah? orang nggak? Nah ini tiket boxnya ya. Nggak ada orang. Kita duluan aja deh. Mungkin di depan kali ya. Udah, kita coba maju lagi. Wow, semakin nanjak. Nah itu udah ada tulisannya ya, selamat datang di Bukit Tegal Malaka. Kita mana nih? Apa ini parkirannya? Iya kali. Bukan ya? Sebentar. Parkir mobil kanan tuh ada tulisannya. Coba kita. Oh, parkir mobil. atas. Wah, pemandangan Garut dari atas. Ini kah? Iya ini Iya. sepertinya. Ini parkir mobilnya. Dan itu ada beberapa orang yang camp kayaknya. Itu juga ada sewa alat ya. Oh di sini kalinya trek menuju atas. Oh, itu Kita ada yang parkir baru dekat sini saja. lari barusan. Ya, ini dia suasana parkiran Bukit Tegal Malaka. 625. Oke, Ntar dulu. mari kita start trekkingnya. Are you ready? Yuk Yuk. duluan. Sinar matahari yang indah di sebelah sana. Ini tipikal treknya yang agak sedikit berpasir. Puncaknya agak ketutup kabut ya. Lalu tadi pas kami masih di bawah masih kelihatan. Enggak. Cakep deh. Ada sini. Ini ada bunga-bunga. Kira-kira bunga apa ini? Bukan ada wes kan ya? Bukan. Beda. Ini juga ada bunga-bunga. Enggak. Enggak. Orang lagi traileran. Semangat. Keren. Elevasinya lumayan soalnya. Iya. Wih, terus ini ada efek merah gitu ya. Daun ilalangnya. Bagus. Kesini nggak perlu pakai yang trekking gimana banget sih. Iya. Kita pakai sendal Kita soalnya. juga pakai sendal. Paling Sendal mungkin nanti gunung sih. agak jam 7 mungkin agak terik, bawa ini aja jaket anti UV atau topi. Ya, saya nggak bawa topi. Nanti kalian akan menemukan persimpangan Y Junction. Kita pilih yang ke kanan ya. Mulai nanjak. Wow, iya mulai nanjak. Ini ada petunjuk arah. Terus hati-hati juga buat teman-teman karena ini kayak yang ku mention tadi, konturnya berpasir. Mangga. Mangga. Terutama buat teman-teman yang mau latihan trail run kayak AA-nya tadi. Pastikan sepatunya nyengkrem ya.
Wah, padang ilalang merah. Kita abadikan dulu. Nah guys, tadi dari parkiran itu sekitar 200 meter ya kalau di Garmin. Dan waktunya 10 menitan. Itu karena kita juga tadi berhenti-berhenti sambil foto-foto. Nah, view di atas nih, kalau cerah di atas tuh Gunung Gunturnya harus kelihatan ya. Terus Lagi ada kayaknya ini. ada sunrise. Dan di sana juga bisa kelihatan kota Garut, view kota Garut. Cakep sih, terus bukitnya juga warnanya macam-macam, ada hijau, coklat, merah. Gimana reviewnya? Coba ngobrol. Ini cocok banget buat kalian yang pengen trekking ringan, nggak perlu berjam-jam, cuma 10 menit, kurang lebih 200 meteran doang tadi pas diukur. Terus dengan jarak yang segitu kalian udah mendapatkan view yang luar biasa. Luar biasa sih ini. Nice. Dan tadi dari hotel pun cuma 10 menitan sih. Jalannya oke, walaupun sampai sini beberapa meter itu cukup satu mobil doang, tapi masih bisa kita lewatin sih. Asal kendaraannya aman aja. Nah, ini kabutnya udah pergi ya, udah hilang dari puncak. Jadi jelas banget nih view Gunung Gunturnya. Cantik sekali. Ditambah dengan teman-temannya. Mangga. Nah, ini dari jauh tampak Gunung Cikuray. Agak samar-samar. Kalau pepandayannya nggak kelihatan. Mungkin di balik bukit itu ya. Kita mau coba lihat ke dalam-dalam lagi, menembus ilalang. Asik. Ada apa sih di sebelah sini? Dari spot ini tuh semakin kelihatan padang ilalangnya, merah-merah, cakep. Di Cikuraynya makin jelas. Iya. Karena udah semakin siang dan puncak Gunturnya sudah mulai tertutup, jadi awannya pindah dari Cikuray ke Guntur. Kita pulang aja. Udah puas juga di sini ya, cakep banget. Setelah ini kita mau cari sarapan, tapi belum tahu mau sarapan di mana. Habis itu mau nyobain padel, walaupun tidak punya skill padel ya, tapi kita penasaran experience padel di Garut seperti apa. Katanya tuh lapangan padelnya ada view gunung gitu, jadi kita mau coba. Sejam cukup lah ya untuk hahaha doang. Ini pemandangan kalau turun dari Bukit Tegal Malaka. Be careful karena ya lagi-lagi ini berpasir, jadi rawan kepleset. Biar nggak licin, miring ininya, Iya. kakinya. Kalau tidak mau gampang terperosok, usahakan kakinya miring. Itu ya. Oke. Nah, ini mau udah bisa lurus lagi ya, udah datar jalannya. Lumayan juga keringetan ya, apa karena udah panas? Sekarang kita lagi cari sarapan dulu, tapi sebenarnya belum tahu juga. Sampai turun pun kita masih belum tahu mau sarapan di mana. Ini
ini posisinya lagi di Jalan Ibrahim Aji, habis keluar dari area penginapan Cipanas, ditemani dengan view Gunung Cikuray ya, yang sangat megah, besar. Nah, ini di Jalan Ibrahim Aji kita nemu tempat sarapan yang oke ya, view-nya ke Gunung Guntur sana. Terus makanannya banyak sih. Ini ada nasi pecel pincuk, sarapan moyan, kupat tahu, Singaparna, cuanki, dakoci, surabi bakar. Ini akhirnya kita nemu sarapan masih di sekitar Jalan Ibrahim Aji. Kita makan kupat tahu Singaparna, ditemani dengan view sawah. Jadi ini kayak spot sarapan Pujasera, mirip-mirip Pujasera gitu lah ya. Akhirnya cuankinya datang juga, pagi-pagi sarapan cuanki. Ini lidahnya nggak ikut direbus ya, jadi toppingnya itu ada lidah, bakso aci, bakso daging, sama kering-keringan. Aku nggak pakai tahu. Oke, ini sambalnya. Selamat makan. Oke, selesai sarapan kupat tahu dan cuanki. Aneh ya, pagi-pagi sarapannya cuanki. Kita mau siap-siap buat padel, tepatnya di Padel Park Garut. Lokasinya nggak jauh dari penginapan, masih di sekitar Jalan Ibrahim Aji juga. Kita booking yang jam 9 dan cuma sejam karena ini cuma for fun aja, nggak serius. Pengen nyobain aja. Pengen nyobain padel. Ya, nyobain experience padel di Garut. Sampai di tempat padelnya ya, namanya Padel Park Garut. Tadi kita pesan jam 9 lewat aplikasi Courtside. Kenapa kita memutuskan untuk padel? Karena pengen nyobain aja gitu padel di Garut kayak gimana, dan dekat juga sama hotel, jadi nggak yang ribet-ribet. Jadi abis ini nanti mungkin bisa mandi dan bisa lanjut ke destinasi selanjutnya. Sekaligus olahraga juga. Kita belum olahraga. Oke, kita langsung lagi siap-siap ganti sepatu. Jadi ini court padel Park Garut ya. Ada 2 court di sini ya. Terus yang Minum lupa uniknya adalah dia ada view gunung tuh ya, ada view bukit di sini ya, jadi seger gitu ya, olahraga sambil menikmati view pegunungan atau perbukitan Garut. Di sini juga bisa sewa raket dan sewa bola. Sewa raketnya di 30.000, sewa bolanya tadi belum diinfo sih. 10.000. 10.000? Nggak tahu sih. Bayarnya nanti ya. Sebut banget. Bagian depannya buat ngaso-ngaso, buat makan, minum, istirahat bisa di sini. Dan ini untuk toiletnya oke, toiletnya bersih, bagus. Dan ini juga dilengkapi dengan fasilitas musola di sebelah sana, dan ada kamar mandi untuk bilas ya. Dan ini view belakangnya.
Oke teman-teman, segitu dulu perjalanan kita di Garut untuk part 1. Masih banyak banget tempat-tempat di Garut yang belum kita explore, jadi nanti kita akan lanjut ke part 2. Dan kalau video part 2 udah tayang, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi video. Jangan lupa untuk lanjut nonton, karena perjalanan kita juga masih lanjut dan masih banyak momen serta info-info yang sayang banget kalau teman-teman lewatin. Sampai ketemu di part 2.